Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara saya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu kedua sesudah Trinitatis 21 Juni 2020. Khotbah terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan epistel pembacaan dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Diikat oleh topik tema panggilan memelihara ciptaan. Dalam bahasa Batak dituliskan, Jauh-jauh mengaradoti akanati noppa. Saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Imamat pasal 25 keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 22 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 13 adalah hari-hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok
Anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Saudara, demikian firman Tuhan. Bagi kita di minggu kedua sesudah Trinitatis, 21 Juni 2020. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, dituliskan di situ. Imaginem et similitudinem Dei. Berikut dengan penciptaan itu Allah memberi kuasa, atau lebih pas kalau kita mengatakan Allah memberi mandat kepada manusia untuk menguasai, menundukkan, dan memelihara segala ciptaan Allah. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Dan ayat 28, berbiaklah, bertambah-tambahlah, penuhilah bumi dan taklukkanlah ia. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas binatang yang melata di atas bumi. Saudara-saudara, dengan demikian, Allah menempatkan manusia itu sebagai mandataris Allah dalam alam semesta. Atau dalam bahasa lain, Allah menjadikan manusia itu sebagai mitra kerja Allah atau teman sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi dari sejak Allah menciptakan manusia itu, Bapak Ibu, maka langsung berikut dengan kehadiran manusia itu di tengah-tengah alam semesta ini, manusia itu harus apa? Harus bekerja. Dan ini juga dikutip oleh Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dalam bahasa Batak dituliskan, nasora mangula unang maibanah mangan. Saudara, jangankan manusia, justru Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu, dan pencipta manusia itu juga tetap dan senantiasa bekerja hingga sekarang. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu adalah kalimat dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Yesus mengucapkan itu. Alai dia lusi Yesus manasida ninama. Namangula doda mang rasi rasa nuaing ahupe mengulado. Saudara, persoalannya sekarang adalah sering sekali manusia itu terjebak, sehingga pekerjaan itu sendiri yang menguasai dirinya. Bukan manusia yang menguasai pekerjaannya itu, termasuk hasil-hasil pekerjaan tanah, hasil-hasil bumi itu, yang adalah kemudian kita sebutkan menjadi harta, itulah jadinya juga yang menguasai hidup manusia. Manusia menjadi hamba pekerjaannya, manusia hamba uangnya, menjadi hamba hartanya, diperhamba oleh hasil buminya. Saudara, di dalam perikop khotbah ini, Tuhan Allah membuat hukum, aturan yang harus dipenuhi, ditaati oleh orang Israel, orang Yahudi, meliputi harus ada perhentian yang disebut dengan Sabat, baik bagi manusia itu sendiri maupun bagi tanah, bagi sumber penghidupan manusia, meniru Allah yang adalah berhenti bekerja pada hari yang ke-7. Saudara, selain setiap hari Sabat, hari yang ke-7 sebagaimana ditemukan dalam Imamat pasal 19 ayat 3, ayat 30, pasal 23 ayat 38, pasal 24 ayat 8, ada 2 tahun Sabat yang harus dipelihara sebagai hukum Tuhan. Dalam khotbah ini ada 2 hukum Tuhan yang harus dipelihara. 2 tahun Sabat, 2 tahun Sabat bagi orang Yahudi yang harus mereka turuti, laksanakan. Itu yang dipesankan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai ini. Apa itu yang 2? Pertama, tahun Sabat, yakni setiap tahun yang ke-7.
pada ayat 2-4 disebutkan, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Saudara, dalam aturan tahun sabat ini, yakni setiap tahun yang ke-7, maka hanya 6 tahun saja semua tanah-tanah itu dapat dikelola, diusahakan, diambil hasil panennya menjadi keuntungan bagi manusia. Dan jika tiba ke tahun yang ke-7 itu, maka semua pengelolaan terhadap tanah-tanah itu harus dihentikan. Hentikan, sama sekali dihentikan. Bahkan meski tanah-tanah itu menghasilkan termasuk pohon-pohonan, maka semua hasil tanah dan pohon-pohonan itu boleh dimakan sendiri atau bagi budak laki-laki, budak perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing. Tetapi tidak boleh menjadi sumber penghasilan. Tidak boleh menjadi keuntungan, tidak boleh dibisniskan, diperjualbelikan, ditiga-tigahon menjadi kekayaan. Itu terdapat pada ayat 6. Apa yang kita lihat di sini? Saudara, inilah pentingnya bahwa tanah itu, pohon-pohonan itu, bahkan termasuk ternak-ternak itu perlu beristirahat. Perlu berhenti, Bapak Ibu, perlu berhenti. Perlu. Jadi tidak hanya manusia itu yang membutuhkan masa-masa istirahat, masa-masa perhentian total. Manusia, tanah, pohon-pohonan, ternak-ternak, dan segala macam jenis tanam-tanaman mulai dari yang terkecil hingga terbesar butuh beristirahat, butuh perhentian total. Saudara, disinilah juga kita disadarkan agar kita mau berperan, mau berusaha sepenuhnya memelihara alam lingkungan kita. Memelihara alam lingkungan kita. Kenapa? Sebab manusia hidup berdampingan. Dan karena keterikatan dengan alam semesta dan lingkungannya, ada hubungan yang sangat erat. Dan bahkan kait-mengait antara hidup manusia itu dengan lingkungan, dengan alam semesta ini, Bapak Ibu. Keselamatan manusia, tanda kutip, ditentukan oleh keselamatan lingkungan. Dan sebaliknya juga, keselamatan lingkungan, tanda kutip lagi, ditentukan oleh keselamatan manusia atau penghuninya. Jadi, bukan hanya hidup manusia saja yang harus dijaga, dipelihara, dan dilestarikan, tetapi juga alam, dunia sekitar, termasuk ternak-ternak yang hidup di dalamnya. Ya, mungkin ada orang yang spontan bertanya, kalau tahun yang ke-7 kita berhenti mengolah dan mengerjakan semua tanah serta sumber nafkah kita, dari mana kita makan selama tahun yang ke-7 itu? Nah, disinilah orang Israel diajar oleh Tuhan bahwa agar sepenuhnya mau percaya, mempercayakan dirinya kepada kuasa Tuhan. Mau percaya bahwa sebelum tiba pada tahun Sabat itu, tahun yang ke-7 perhentian total itu, Tuhan sudah memberkati mereka selama 6 tahun sebelumnya. Dan di samping itu, pada ayat 6 tadi sudah dikatakan, mereka tidak perlu khawatir untuk apa yang akan dimakan, dari mana sumber hidup mereka, tidak. Tuhan terlebih dahulu memberinya. Dan pada ayat 6 itu disebutkan hasil bumi di tahun yang ke-7 itu juga bisa dimakan. Yang tidak bisa adalah diperjualbelikan, dikelola untuk mendapat keuntungan dari hasil bumi, hasil ternak itu. Itu nggak bisa. Saudara, inilah juga yang mengajar kita agar senantiasa kita mau bersandar sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua,
yang harus dijaga oleh orang Israel adalah tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun setiap 7 kali 7 tahun, yakni tahun yang ke-50. Tahun Yobel adalah suatu tahun yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kebebasan, dan keselamatan penuh yang dialami oleh semua. Baik bagi manusia, bagi alam semesta, tanah-tanah, hingga juga yang berstatus sebagai hamba Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di tahun Yobel? Tahun yang ke-50 itu. Pada ayat 9 dikatakan, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di seluruh negeri. Dan pada ayat 10 diteruskan, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri. Saudara, hal ini meliputi tanah-tanah yang pernah diperjualbelikan selama kurun waktu 50 tahun itu harus dibebaskan. Harus dikembalikan kepada si pemilik semula atau ahli warisnya. Tanah-tanah harus dibiarkan bebas, tidak boleh dikerjakan, ditanami, dan dituai. Semua hamba-hamba, hatuban-hatuban, budak-budak, atau tawanan-tawanan. Baik itu tawanan karena perang, tawanan karena akibat hutang-hutang yang tidak terbayar selama ini. Harus dibebaskan, dimerdekakan, dipulihkan status sosialnya, atau direhabiliter menjadi orang yang merdeka sepenuhnya. Saudara, inilah hukum Tuhan atau ketetapan Tuhan yang didasarkan pada ayat 23 dan 24. Akulah pemilik tanah, kata Tuhan di situ. Ahudona puna tanoi, kata Tuhan. Tahun Yobel Yahudi ini mengajar kita, Tuhanlah pemilik tanah itu. Oleh karena itu dilarang untuk menjual belikan tanah dengan status hak mati, atau dalam bahasa Batak, hak pate. Bagi orang Yahudi itu dilarang. Apalagi sangat-sangat dilarang merampas, menyerobot tanah yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi dia sebagai orang kecil, orang hina, orang miskin. Tidak boleh. Ini dilindungi oleh kuasa Tuhan. Jadi itu adalah bertentangan dengan hukum Allah, dan itu berarti merampas hak-hak Allah kalau orang mencoba menyerobot hartanya orang-orang kecil, orang miskin tadi itu. Saudara, apa yang kita dapati dan pahami dari kedua aturan hukum Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai yang menyangkut tahun Sabat dan tahun Yobel, dihubungkan dengan topik Minggu 21 Juni 2020, panggilan memelihara ciptaan. Jojo mengeradoti aka na tinoppa. Ini apa hubungannya dengan panggilan itu? Saudara, pertama, Tuhanlah pemilik sesungguhnya semua tanah, semua harta, semua tumbuh-tumbuhan di ladang dan segala pohon-pohonan, semua sumber-sumber kehidupan manusia. Tuhanlah pemilik sesungguhnya. Dan manusia ditempatkan oleh Tuhan sebagai mandataris Allah untuk mengolah, mengelola, memanage, mengurus, mendayagunakan, mengerjakan alam semesta ini dan memperoleh kehidupan dari dalamnya. Oleh karena itu, apabila manusia mengolah, mendayagunakan alam semesta dan isinya ini, maka manusia harus memperhatikan faktor-faktor keseimbangan, keselarasan, dan keselamatan alam semesta ini. Apabila manusia mengolah dan mendayagunakan alam semesta ini, maka manusia harus memperhatikan agar supaya alam semesta ini lestari. Lestari, Bapak Ibu. Artinya lestari apa? Berkembang dengan baik. Mereka tanda kutip selamat dari pembantaian, pembumi hangusan, dan pemberangusan karena keinginan manusia memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil bumi, dari tanah, atau dari alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita orang Kristen, mari kita tegaskan pemahaman teologis arti dan makna kepemilikan harta dan kekayaan dalam bentuk tanah, bentuk perkebunan, atau yang serupa dengan itu.
Semua yang kita miliki tersebut, Bapak Ibu, harta, tanah, seberapa luas pun itu, baik kepemilikannya atas nama diri kita sendiri, atas nama anak-anak kita, atas nama orang tua kita, atau atas nama lembaga manapun itu, Bapak Ibu, maka semua itu adalah titipan daripada Tuhan. Titipan daripada Tuhan. Si pemilik sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan kita semuanya adalah mandataris Allah untuk mengelola semua ciptaan dan titipan Allah itu, Bapak Ibu. Tuhan menugaskan kita untuk apa? Untuk mengurus, untuk mengolah, mengusahakan, mengatur, mendayagunakan, mengembangkan semuanya itu dengan baik, dengan benar. Baik untuk demi kepentingan diri kita sendiri, terutama untuk kepentingan diri Allah, dan bahkan untuk kepentingan sesama manusia dan alam ciptaan Allah. Oleh khotbah ini, Bapak Ibu, kita juga diingatkan, jangan pernah ada di antara kita yang diserahi tugas oleh Tuhan itu mengurus, memanage harta kekayaan duniawi ini yang menjadi sombong, tinggi hati, angkuh. Apalagi untuk memperalat, memakai harta-harta itu untuk merusak orang lain, merusak sesamanya, merusak alam semesta juga. Sebaiknya, justru lewat kepemilikan berbagai-bagai harta, kekayaan tanah, perkebunan, persawahan, dan sebagainya itu, maka nama Tuhan semakin dimuliakan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahun Yobel, tahun yang ke-50, yakni setelah menjalani 7 kali 7 bagi orang Israel, yakni tahun yang ke-50, telah disempurnakan oleh Yesus Kristus itu dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, kemenangannya atas dosa itu untuk memberikan kepada kita kebebasan, kemerdekaan sepenuhnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi bukan hanya sekali dalam setiap 50 tahun kita mengalami kemerdekaan, kebebasan. Tidak, selama-lamanya. Yesus Kristus sudah membuat tahun Yobel rohani bagi kita selama-lamanya. Mari kita hayati keselamatan, kebebasan, kemerdekaan dari semua perbudakan-perbudakan yang dialami oleh manusia. Perbudakan dosa, perbudakan kuasa-kuasa iblis, setan-setan, dan perbudakan roh-roh jahat. Paulus menegaskan pada Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, inilah yang menjadi pertanyaan sekarang, renungan yang dalam bagi kita. Bapak Ibu, sudahkah kita semua merasakan menikmati kemerdekaan itu yang diberikan oleh Kristus bagi kita? Jangan-jangan masih banyak orang yang tidak merdeka, masih dirantai, masih diikat. Diikat oleh apa? Terikat kepada kuasa-kuasa, baik itu kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa perdukunan, kuasa-kuasa dosa. Baik itu diikat oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, apakah itu emosi yang tinggi, yang meluap-luap, yang sering tidak terkendali, diikat oleh kemauan dan keinginan, masih mau merbada-bada terus, nggak ada damai sejahtera, pantang dipancing, masih suka mengucapkan kata-kata, bahasa-bahasa kotor. Saudara, ikatan-ikatan seperti ini harus kita buang, harus kita tanggal ini ikatan-ikatan ini. Harus kita putuskan itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan masih banyak orang diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti diikat oleh permainan-permainan yang kotor, judi, togel, minum-minum tuak, dan mabuk-mabuk, dan sebagainya. Dilihat di sana orang minum tuak, langsung dia juga ikut minum tuak dan bahkan mabuk. Dilihat di sana orang main kartu, langsung dia nimbrung ikut main kartu. Belum bisa menangkali dirinya dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Jangan-jangan masih banyak orang yang diikat oleh kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, masih pakai jimat-jimat, masih suka berdukun-dukun, masih suka menggunakan penjaga daging, masih sering kesurupan, katanya didatangi oleh roh
dari opung-opungnya lah. Awas Bapak Ibu, praktek-praktek okultisme sedemikian merusak kita. Berarti kita masih diperhamba, masih diikat oleh kuasa-kuasa iblis itu. Saudara, apapun yang mengikat dirimu, tanggali itu semuanya. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Inilah tahun Yobel rohani bagi kita. Hidup kita ini sepenuhnya mengalami Yobel rohani, keselamatan, kemerdekaan, kebebasan yang sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan. Jangan lagi kita mau diperdaya oleh ikatan-ikatan itu. Kita disuruh dan terpanggil oleh Tuhan bukan saja menjaga diri kita, tetapi juga memelihara, menjaga alam semesta ciptaan Allah. Selamat menjalankan tugas sebagai mandataris Allah di tengah-tengah kehidupan alam semesta ini. Bapak Ibu, turpuk epistel pembacaan di minggu kedua sesudah Trinitatis 21 Juni 2020 dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Dan ini telah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Jika Bapak dan Ibu berkenan, boleh membuka kembali di YouTube channel saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di minggu kedua sesudah Trinitatis 21 Juni 2020 dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini, agar semakin banyak orang yang mau mendengar dan melakukan panggilan memelihara ciptaan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, mungkin di rumah masing-masing atau mungkin juga sudah di gereja. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas. Amin. Amin, Bapak Ibu.